Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bu Anake selaku dosen manajemen risiko untuk semester ini. Oke, di sini aku dengan Gunadi Bagus Senturi dengan NIM 142230017. Di sini aku menjelaskan sedikit tentang UAS manajemen risiko pada semester ini. Yang dimana itu soalnya tentang kemampuan kepentingan ataupun stakeholders terdiri atas internal dan eksternal ataupun di dalam ataupun di luar gitu loh. Nah, yang ada di sini bagian-bagiannya. Yang pertama A, jelaskan pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penilaian risiko, risk assessment dan evaluasi risiko, serta bagaimana perbedaannya antara pemangku kepentingan internal dan eksternal. Oke, di sini itu pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penilaian risiko dan evaluasi risiko adalah karena keterlibatan pemangku kepentingan itu merupakan sangat penting di dalam proses penilaian risiko maupun evaluasi risiko. Nah, soalnya setiap stakeholder itu punya sudut pandang dan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, ibaratnya nih, contoh aku dengan si B, pasti berbeda pandangan terhadap sesuatu risiko itu terhadap suatu perusahaan gitu loh, Bu. Jadi, di sini sehingga informasi yang terkumpul lebih lengkap dan akurat jika lebih banyak sumber gitu. Dari sisi internal, misalnya karyawan operasional biasanya tahu persis masalah teknis yang ada sering muncul, sedangkan manajer lebih memahami risiko yang memengaruhi strategi perusahaan. Nah, dari sisi eksternal, pelanggan bisa menunjukkan keluhan dan yang sering terjadi, dan regulator melihat apakah perusahaan sudah patuh terhadap aturan. Nah, perbedaan perspektif ini akhirnya membuat identifikasi risiko jadi lebih luas dan lebih kognitif gitu loh terhadap risikonya. Jadi mengurangi blind spot ataupun ketidaknampaan atau yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen gitu. Nah, selain itu, masukan dari pemangku kepentingan bisa membantu memvalidasi asumsi dan kriteria risiko yang digunakan perusahaan, termasuk soal toleransi risiko. Nah, lanjut ke soal nomor B. Itu pertanyaannya, ketika perusahaan membuat laporan mengenai manajemen risiko, bagaimana dan mengapa laporan membedakan menjadi dua jenis pemangku kepentingan tersebut? Nah, di bagian B ini, laporan manajemen risiko dibedakan untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah karena perusahaan biasanya memisahkan laporan risiko untuk dua kelompok ini karena keberadaan informasi mereka berbeda. Yang pastilah mereka berbeda, internal dan eksternal, dan tingkat detail yang dibutuhkan juga pasti tidak sama. Nah, alasan pembedanya, yang pertama itu ada kebutuhan informasi yang berbeda. Nah, internal membutuhkan laporan yang sangat detail, lengkap, dan data operasional, kelemahan sistem, dan langkah mitigasi ataupun langkah-langkah yang diperlukan untuk ataupun meminimalisir gitu loh. Informasi ini penting untuk mengambil keputusan internal. Nah, yang sedangkan eksternal membutuhkan laporan yang lebih ringkas dan fokus pada risiko strategis, kepatuhan, dan keberlanjutan, bukan hal teknis internal. Nah, yang kedua itu perbedaan tingkat kerahasiaan. Nah, informasi risiko internal sering mengandung data sensitif. Misalnya nih, kelemahan sistem IT, potensi fraud, efisiensi. Nah, sedangkan di laporan untuk publik itu tidak boleh membahayakan perusahaan dengan membuka detail kerentanan gitu loh. Yang ketiga itu tuntunan regulasi. Nah, regulator, investor, dan publik memerlukan laporan risiko versi tertentu. Misalnya laporan tahunan, annual report, laporan ESG, ataupun lapor keberlanjutan. Dan yang keempat itu, agar komunikasi risiko lebih efektif, setiap kelompok harus menerima informasi yang sesuai perannya. Internal fokus pada perbaikan, eksternal fokus pada transparansi dan kepercayaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor C itu. Menurut Anda, apa yang dapat terjadi jika proses manajemen risiko perusahaan tidak dibedakan perlakuan atas dua jenis pemangku kepentingan tersebut? Oke, di sini tuh yang terjadi jika perusahaan tidak membedakan perlakuan terhadap dua jenis pemangku kepentingan. Ini bisa dampaknya cukup fatal ya. Soalnya, dua kelompok ini mempunyai kepentingan, kebutuhan informasi, dan cara menilai risiko yang jelas-jelas berbeda. Seperti tadi, ibaratnya aku dan si B pasti berbeda menangani sesuatu itu. Jadi kalau semuanya disamaratakan, perusahaan bisa salah fokus dan akhirnya gagal mengelola risiko yang yang sebenarnya paling penting gitu loh. Nah, pertama ini itu resiko salah prioritas bisa muncul. Internal biasanya fokus pada operasional dan finansial, sedangkan eksternal biasanya memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Nah,
Contohnya itu ada di sektor teknologi. Misalnya nih, perusahaan e-commerce fiksi yang secara tidak sengaja menyampaikan laporan risiko internal kepada investor dan pihak luar. Jadi, laporan itu memuat detail bahwa sistem pembayaran rawan serangan DDoS ataupun cyber security. Jadi, informasi ini memungkinkan bocor ke peretas dan benar-benar dimanfaatkan untuk menyerang sistem. Nah, investor juga jadi panik karena membaca detail teknis yang sebenarnya hanya untuk kepentingan internal, lalu menilai perusahaan tidak stabil. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa tidak membedakan informasi berdasarkan jenis stakeholder dan dapat memicu serangan keamanan, menurunkan kepercayaan investor, dan mungkin bisa juga memperburuk reputasi si perusahaan tersebut. Dari sudut pandang saya, mungkin intinya perusahaan harus benar-benar memahami bahwa internal dan eksternal itu memiliki peran yang sangat berbeda. Jadi, sehingga perlakuan terhadap keduanya harus disesuaikan. Kalau tidak, resiko yang sebenarnya bisa dicegah justru berubah menjadi krisis yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini tuh ada PT Sonic adalah perusahaan logistik yang mengirimkan dan menyediakan layanan pengiriman paket same day untuk e-commerce. Jadi di sini tuh PT Sonic ini memiliki 3 isu utama, yaitu gangguan sistem yang sering terjadi pada platform pelacakan, kenaikan biaya personal akibat fluktuasi harga bahan bakar, dan ketiga itu meningkatnya jumlah keterlambatan pengiriman karena kurir yang kurang terlatih. Jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama itu jelaskan bagaimana tiap isu memengaruhi operasi perusahaan dan arus kas. Oke, yang pertama itu mungkin yang pertama itu ada gangguan sistem pada platform pelacakan. Nah, dampak operasional perusahaan atau pada operasional perusahaan. Nah, sebagai perusahaan jasa pengiriman, real time tracking itu ibarat nyawa layanannya. Ya iya, karena ini tuh merupakan suatu platform pelacakan barang ini, contohnya nih, barang tumbler itu udah di mana, bisa dilacak gak gitu loh. Jadi kalau sistemnya bermasalah, kurir dan pelanggan tidak bisa memantau posisi paket secara akurat gitu. Jadi akibatnya koordinasi jadi kacau, kurir bingung, pelacakan panik, dan customer service kebanjiran pertanyaan dari pelanggan-pelanggan bahwasannya paket mereka kok nggak nampak, nggak bisa dilacak. Jadi mereka jadi ragu gitu loh. Jadi selain itu, tanpa di tracking yang jelas, perusahaan bisa kena komplain atau bahkan klaim ganti rugi dari mitra e-commerce. Nah, dampaknya ke arus kas ini, masalah ini bisa membuat si perusahaan harus keluar biaya tambahan untuk perbaikan sistem ataupun kompensasi pelanggan. Nah, yang kedua itu kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga BBM tadi. Nah, dampaknya itu kenaikan BBM ini berlangsung berpengaruh ke biaya pengiriman ya pasti ya. Per paket. Nah, rute pengantaran jadi harus super efisiensi karena biaya bahan bakar yang makin tinggi. Nah, kalau biaya terlalu membengkak, perusahaan bahkan tidak terpaksa mengurangi armada ataupun nutup rute yang kurang menguntungkan. Selain itu, perusahaan juga harus bernegosiasi ulang dengan partner e-commerce terkait tarif baru, yaitu terhadap kenaikan BBM yang pasti, kenaikan tarifnya per barang pasti ini. Ya, dampak ke arus kas itu biaya variabel meningkat signifikan sehingga margin keuntungan mengecil. Nah, kalau tarif tidak dinaikkan segera, misalnya karena kontak, perusahaan harus menanggung selisih biaya sendiri. Jadi, yang biaya menyebabkan arus kas negatif dalam jangka pendek. Nah, yang ketiga itu ada keterlambatan pengiriman akibat kurir kurang terlatih. Nah, ini juga salah satu masalah yang lumayan. Jadi, kurir yang kurang terlatih membuat pengiriman tidak sesuai LSA ataupun service level agreement. Jadi, mereka bisa salah rute, salah scan, atau salah prosedur, sehingga paket terlambat sampai. Ini bikin pelanggan kecewa, brand perusahaan jadi jelek, dan CS penerima lebih banyak komplain gitu loh. Dampaknya ke arus kas. Nah, keterlambatan ini biasanya berujung kepada kompensasi atau klaim ganti rugi. Nah, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pelatihan uang kurir agar mereka itu lebih terlatih gitu loh untuk kedepannya. Oke, lanjut ke soal nomor B. Itu menurut Anda ada tiga risiko itu, mana yang paling berbahaya di perusahaan? Dari analisis ini, kalau dilihat dari 3 risiko yang ada, saya menilai tiap risiko berdasarkan
Seberapa sering kemungkinan terjadi late dan seberapa besar pengaruhnya ke operasional dan cash flow impact ataupun. Yang pertama itu menurut saya gangguan sistem pelacakan. Karena uh, ini tuh disebut gangguan sering terjadi layanan di PT Sonic dan sangat bergantung pada tracking real time. Jadi kalau sistem error, pelanggan nggak bisa cek paket, CS kewalahan, dan mitra e-commerce bisa komplain. Dampaknya besar banget dan kepercayaan pelanggan. Nah, skornya ini tinggi, yang dimana itu menjadi prioritas yang paling nomor satu ataupun paling penting ditangani si perusahaan gitu loh. Yang kedua itu keterlambatan pengiriman karena kurir jasa kurang terlatih. Nah, keterlambatan ini disebut juga jumlahnya meningkat. Jadi probabilitasnya menurut saya sering terjadi. Dampaknya besar karena menyangkut reputasi dan janji layanan someday. Kalau sering telat, pelanggan bisa pindah ke kompetitor lain. Jadi si perusahaan ini akan tertinggal ataupun pelanggan tidak ada gitu loh. Pro skornya itu tinggi, prioritas kedua tinggi tapi masih bisa diatasi lewat pelatihan kurir ataupun melakukan rekrutmen karyawan yang lebih berkompetensi di bagian itu. Nah, yang ketiga itu kenaikan biaya operasional BBM. Nah, kenaikan BBM ini menjadi ke bagian yang ketiga ya. Perusahaan memang kena imbas langsung karena biaya pengiriman ikut naik. Tetapi fluktuasi BBM itu sifatnya eksternal. Dan perusahaan biasanya bisa menyesuaikan tarif ataupun pakai mekanisme full source. Jadi menurut saya kemungkinan terjadi sedang, dampaknya sedang dan masih bisa dikelola. Skor risiko ini menengah. Jadi prioritas ketiga ya, tetap penting. Tetapi tidak sepenting risiko kedua lainnya tadi. Oke, masuk ke soal nomor C, soal bagian C. Untuk tiap risiko, preventive control dan corrective control, apa yang masuk akal? Oke, mungkin untuk bagian pertama, gangguan sistem tracking, yaitu preventive control. Jadi cara terbaik mencegah gangguan sistem adalah dengan rutin melakukan maintenance, pakai server yang lebih kuat, dan punya sistem backup yang redundancy. Nah, selain itu, perusahaan juga perlu pakai monitoring tools, stress testing, dan audit berkala biar error bisa diketahuan sebelum bikin sistem down. Jadi di sini tuh perlu meningkatkan kualitas servernya, cyber security-nya, dan di sini itu kan corrective control-nya. Kalau sistem sudah terlanjur error, mungkin yang paling penting adalah respon cepat dari tim IT, melakukan rollback atau perbaikan sistem secara secepat mungkin, dan memulihkan data dari backup. Sambil menunggu pulih, komunikasi manual atau notifikasi darurat ke pelanggan juga perlu dilakukan supaya mereka tetap tahu posisi paket gitu loh. Oke, lanjut ke yang kedua itu kenaikan biaya bahan bakar. Preventive control untuk mencegah kenaikan BBM, ngancurin cash flow. Nah, perusahaan bisa pakai optimize rute ataupun memilih kendaraan yang lebih hemat energi atau bahkan kendaraan listrik pada saat ini ya. Selain itu, membuat kontrak BBM jangka panjang itu full source dalam perjanjian dengan mitra juga membantu biar risiko harga BBM bisa ditekan gitu loh. Mungkin korektif kontrolnya kalau BBM sudah terlanjur naik, langkah korektif yang masuk akal adalah menyesuaikan tarif, menjadwalkan ulang rute supaya lebih efisien, dan meningkatkan efisiensi biaya lainnya supaya merchant tetap aman. Jadi intinya itu supaya menjaga lonjakan biaya yang langsung bikin arus kas jebol. Jadi di sini tuh perlu penyesuaian lainnya terhadap kenaikan BBM, terhadap biaya per barang per paket gitu. Oke, yang ketiga itu kurir kurang terlatih. Jadi preventive controlnya tuh akar masalah keterlambatan bisa dicegah melewati pelatihan rutin, uji kompetensi, dan onboarding kurir yang lebih serius. Jadi aplikasi yang memberikan rute otomatis atau SOP dan jelas juga sangat membantu biar kurir tidak salah prosedur. Jadi di sini tuh perlu peran perusahaan untuk mengoreksi si kurir tersebut sebelum menjadi kurir itu memang betul-betul bisa mengerjakan hal itu. Mungkin korektif kontrolnya itu kalau sudah terjadi keterlambatan, solusi korektifnya adalah melakukan casing ulang ke kurir yang bermasalah, menunjukkan kurir cadangan, ataupun menjadwalkan ulang pengiriman. Perusahaan juga bisa memberikan redelivery ataupun pengembalian ataupun kompensasi kecil supaya pelanggan tetap merasa dihargai gitu loh. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Mungkin di sini tuh ada rumah sakit medis mengalami serangkaian insiden, mungkin soalnya udah ada tadi. Langsung aja ke soal nomor A, ke soal A.
Jelaskan konsep risk awareness dan risk culture menggunakan pemahaman Anda sendiri. Bagaimana kedua konsep tersebut saling memengaruhi. Mungkin konsep risk awareness dan risk culture ini memang seberapa sadar dan paham seorang terhadap risiko yang ada di lingkungan kerja, mulai dari jenis risikonya, bagaimana risikonya bisa muncul, sampai apa dampaknya kalau dibiarkan gitu loh. Misalnya, kalau saya lihat prosedur yang tidak sesuai SOP ataupun tindakan yang bisa bikin masalah gitu loh, saya langsung sadar bahwa itu beresiko dan harus dilaporkan. Sedangkan risk culture itu lebih ke budaya atau kebiasaan organisasi dalam menghadapi risiko. Ini mencakup nilai, sikap, dan perilaku yang bikin staff itu merasa aman untuk melapor. Nah, terbuka membahas risiko dan yakin bahwa manajemen benar-benar akan menindaklanjutinya. Jadi, bukan cuma soal tahu risiko, tetapi apakah lingkungan kerjanya mendukung laporan dan penanganan risiko tersebut. Nah, keduanya sebenarnya saling memengaruhi. Yang dimana kalau budaya risiko kuat, misalnya manajemen terbuka, tidak menyalahkan staff, dan responsif staff, jadi makin sadar nih dan peka terhadap risiko. Sebaiknya kalau staff sudah punya risk awareness yang tinggi, mereka akan membantu memperkuat budaya risiko karena mereka terbiasa melapor dan mengikuti SOP atau peraturan-peraturan yang ada. Nah, masalah muncul itu kalau satu dari keduanya lemah gitu loh. Jadi perlu ditingkatkan dari keduanya itu. Mungkin lanjut ke soal nomor B. Itu menurut Anda faktor apa saja yang dapat digunakan untuk menilai apakah sebuah rumah sakit memiliki budaya risiko yang kuat dan atau yang lemah? Mungkin untuk menilai apakah budaya risiko sebuah rumah sakit itu kuat atau lemah, ada beberapa faktor penting yang bisa dilihat. Intinya sih kita menilai apakah lingkungan kerja di RS itu benar-benar mendukung keselamatan pasien atau cuma formalitas aja gitu loh. Mungkin yang pertama itu ada komitmen dan sikap manajemen. Jadi ini tuh saya memperhatikan adalah bagaimana sikap pimpinan rumah sakit tersebut. Kalau manajemennya benar-benar responsif, serius menindaklanjuti laporan risiko, dan mengasih contoh perilaku yang mengutamakan keselamatan pasien, biasanya budaya risikonya kuat. Tetapi, kalau manajemennya cuma fokus ke target keuangan dan menganggap isu keselamatan sebagai beban, ya, itu tanda budaya risiko yang lemah. Jadi, di dalam rumah sakit itu tidak bisa mementingkan perusahaan sendiri, tetapi lebih mementingkan ke umum gitu loh. Mungkin yang kedua, keamanan dalam melapor, komunikasi terbuka. Jadi di sini tuh budaya risiko yang kuat itu terlihat dari keberanian staff buat laporan tanpa takut disalahkan. Nah, ada saluran pelaporan yang jelas dan aman. Kalau staff justru takut dihukum atau laporan malah bikin masalah baru, otomatis mereka bakal diam. Ini ciri budaya risiko yang lemah. Mungkin yang ketiga itu lanjut dan akuntabilitas gitu loh. Jadi menurut saya pelaporan hanya berguna kalau memang ditindaklanjuti. Rumah sakit dengan budaya risiko yang kuat pasti bakal investigasi laporan, cari akar masalah, dan melakukan perbaikan nyata. Dan yang keempat itu kepatuhan terhadap SOP dan dokumentasi. Dan yang kelima itu pelatihan dan peningkatan risk awareness. Oke, lanjut ke bagian C, yaitu dengan soal berdasarkan kasus tersebut, identifikasi kelemahan budaya risiko RS medis, beri dua usulan untuk meningkatkan risk awareness dan risk culture di antara para staff. Oke, di sini itu berdasarkan kasus rumah sakit medis ini, menurut saya kelemahan budaya risiko yang paling kelihatan itu ada di masalah kepercayaan, yang dimana pelaporan dan kepatuhan SOP. Banyak staf sebenarnya tahu adanya penyimpangan, tetapi mereka tetap diam karena merasa manajemen tidak akan menindaklanjuti laporan atau malah menyalahkan individu yang melaporkan tersebut. Jadi ini tanda jelas bahwa bukti rumah sakit medis ini masih ada fair culture, yang dimana itu dan blame culture yang bikin staf tidak nyaman buat speak up atau berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi gitu. Jadi selain itu juga adanya prosedur medis yang dilakukan tanpa dokumentasi atau tanpa izin pasien.
menunjukkan kalau SOP keselamatan pasien belum benar-benar dipahami atau diterapkan. Pelatihan dan pengawasan juga kelihatan lemah karena insiden bisa terjadi berulang tanpa koreksi ataupun evaluasi sistematis. Nah, di sini secara keseluruhan budaya risiko rumah sakit medis ini bisa dibilang lemah karena merupakan pertama itu ada staf takut melapor, manajemen dianggap tidak responsif, tidak ada sistem pelaporan yang aman, SOP tidak dipatuhi, dan komunikasi resiko hampir tidak berjalan dengan lancar gitu loh. Nah, usulan perbaikan dari saya mungkin bangun sistem pelaporan yang aman, terapkan just culture. Nah, menurut saya rumah sakit ini harus bikin sistem pelaporan yang benar-benar aman lah, jelas alurnya dan tidak menyalahkan staf. Identifikasi laporan harus dirahasiakan dan setiap laporan wajib ditindaklanjuti supaya staf percaya. Jadi si pelapor ini lebih pede gitu untuk melaporkan agar tidak ada impact untuk dia, impact negatif lah ya pasti ya. Kalau positif ya itu bakalan memajukan. Yang kedua itu ada pelatihan praktis berbasis skenario ataupun simulasi langsung dibuat gitu loh. Jadi pelatihan teori ini biasanya mungkin tidak cukup. Jadi harus langsung praktek gitu loh. Jadi perlatih itu harus dibuat lebih praktis lewat simulasi kasus roleplay atau mock drill. Nah, fokusnya itu pada konsen pasien, dokumentasi atau pelaporan dan bagaimana menanggapi situasi berisiko tinggi gitu loh. Mungkin yang soal nomor 4 ini membuat mini paper gitu loh. Nah, di sini aku membahas tentang analisis risiko keamanan cyber pada PT Bank Sentral Asia Tbk ataupun BCA, yang dimana kita tahu Bank BCA itu merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang banyak tantangan-tantangan yang ada di dalamnya, dan salah satunya adalah risiko pada keamanan cyber ataupun cyber crime yang terdapat pada teknologi sekarang, pada apalagi di zaman sekarang ini banyak hacker-hacker yang mencoba untuk mengambil data-data apalagi perbankan. Nah, di sini aku membahas hal tersebut. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya, Ibu. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Mungkin ini saja. Terima kasih, Ibu.